Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Oke, di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di bab 8 tentang turunan ya. Yaitu kita membahas soal di LKS 5, topiknya adalah turunan ke N. Mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Ingat, untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai saja ya. Jadi, kita selama ini dari LKS 1 sampai dengan LKS 4 itu hanya menghitung turunan pertama. Ya, jadi turunan pertama itu adalah df per dx. Ya, lambangnya adalah f aksen x. Nah, kalau turunan keduanya itu menjadi f2 aksen. Oke. Nah, di mana turunan kedua itu adalah ambil kita sudah turun sekali kan, ini kan sudah turun sekali. Kita turunkan lagi ya. Jadi f aksen diturunkan lagi itu hasilnya adalah f2 aksen. Oke, nah dan seterusnya. Artinya apa? Kalau kita dari F, kita turunkan jadinya F aksen. Kita turunkan lagi jadinya F2 aksen. Nah, kalau kita turunkan lagi jadinya F3 aksen. Oke, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke, nah jadi semoga sudah jelas ya maksud dari turunan ke N itu. Jadi kita turun terus. Oke, nah untuk soal nomor 1, diberikan fx adalah ini kena potong ya, f adalah x pangkat 3, jelek sekali, x pangkat 3, oke, tambah 2x kuadrat. Nah, ditanya apa? Ditanya adalah f2 aksen. Jadi cara kerjanya gimana? Nah, kita start dari fx, ya, x pangkat 3 tambah 2x kuadrat. Kita turunkan sekali. X pangkat 3 jadinya 3x kuadrat. Kalau 2x kuadrat jadinya 4x. Nah, selesai f aksennya. Nah, tapi yang diminta kan f2 aksen. Jadi, yang f aksennya ini kita turunkan lagi. Oke, 3x kuadrat diturunkan jadi 6x. Nah, 4x diturunkan jadi 4. Oke, nah dapatlah f2 aksennya, ini jawaban akhir. Ya, jadi jawaban akhirnya adalah C. Oke, semoga jelas ya. Jadi intinya start dari F, turunkan sekali dapat F aksen, turunkan lagi lanjutannya menjadi F2 dan seterusnya. Nah, nomor 2, nilai dari F2 aksen 1 dari fungsi ini. Oke, nah cara kerjanya sama sih dengan nomor 1 tadi. Start dari fx, kita turunkan, jadinya 6x tambah 4. Kita turunkan lagi, jadinya 6. Oke, nah jadi dapat ya, F2 aksen adalah 6. Sekarang ditanya F2 aksen dari 1. Oke, nah tapi kan kita tahu ini hanya 6, berarti dia konstan. Mau dimasukin apapun, hasilnya tetap 6. Maka jawabannya adalah A. Oke, nah nomor 3. Caranya sama lagi ya, cuma beda-beda. Oke, sekarang yang gx adalah 1/x kuadrat, kita bisa tulis sebagai x pangkat min 2. Oke, kita turunkan sekali, maka menjadi min 2 x pangkat min 3. Oke, nah dari sini kita turunkan sekali lagi, menjadi min 2 kali, nah ini pangkatnya turun jadi min 3, lalu pangkatnya diturun 1, x pangkat min 4. Ya, nah lalu dia mintanya kan g aksen min 1. Artinya apa? Artinya ini masukkan min 1. Oke, nah jadi min 2 dan min 3-nya kita sederhanakan jadi 6, lalu ini menjadi min 1 pangkat min 4. Ya, nah min 1 kalau pangkat min 4 kan ini genap ya, maka ini jadi 1, hasil akhir 6 kali 1 yaitu 6. Oke, jawabannya adalah E. Oke, lanjut ya, soal nomor 4. Diketahui VT adalah bentuknya ini, ditanya D kuadrat V1 per DT kuadrat ya. Ini sama artinya apa? Sama artinya dengan V2 aksen dari 1. Oke, artinya kita start dari VT, ya, kita turunkan sekali, lalu kita turunkan lagi menjadi 6T tambah 4. Ya, maka yang diminta adalah turunan kedua ini kita masukin 1. Oke, 6 kali 1 tambah 4 jadinya 10. Ya, maka jawabannya B. Nomor 5, ada Y, ya, ditanya Y 3 aksen 1 dan Y aksen 1 di kuadrat. Ya, berarti ini artinya mau cari turunan ketiga. Ya. Nah, start dari Y ya. 5x pangkat 3 kurang 7x kuadrat tambah 6. Kita turunkan sekali, dapatnya ini. Kita turunkan sekali lagi, dapatnya Y2 aksen. Kita turunkan lagi, dapatnya Y3 aksen. Oke, nah sampai sini selesai ya, nggak perlu turunkan lagi. Mengapa? Karena ditanya Y3 aksen 1.
Berarti ini dimasukkan 1, 90 kali 1, 90. Nah, kita butuh lagi Y aksen 1 ya. Berarti ini dimasukkan 1, 15 kali 1, 15. 14 kali 1, 14. Jadinya 1. Oke, 15 kurang 14. Ya, lanjutannya adalah dia mau Y aksen 1, 90 kurang Y aksen 1 di kuadrat. Oke, jadinya 90 kurang 1 sama dengan 89. Maka bonus. Nomor 6. Diketahui HX bentuknya ini. Nah, lalu dia bilang nilai A yang memenuhi supaya H2 aksen A adalah 46. Oke, jadi kita start dari HX ya. Kita turunkan sekali. Oke, belum cukup karena kita perlu turunan kedua. Maka kita turunkan sekali lagi. 3x kuadrat jadinya 6x, 10x jadinya 10. Min satunya jadinya 0. Oke, nah lalu kata soal H aksen A, ya berarti ini ganti jadi A, harus sama dengan 46. Oke, nah ini sederhanakan saja. Hanya aljabar, maka dapat A-nya 6, jadi opsinya yaitu D. Nomor 7. Oh, lah itu. Nomor 7, tidak tahu apa nanti mungkin. Oke, nomor 7, GX dari soal seperti ini. Ya, soal mintanya G aksen 0 dan G2 aksen 1 dijumlah. Oke, jadi dari GX kita turunkan sekali ya. Kita turunkan sekali, lalu kata soal mintanya G aksen 0. Artinya apa? Artinya ini masukkan 0, ini masukkan 0, ini juga masukkan 0. Nanti jadinya 0. Oke, lalu kita turunkan lagi sekali ya, supaya dapat turunan kedua. Lalu sesuai soal mintanya G aksen 1. Jadi ini masukkan 1, masukkan 1, lalu hitung. Dapatnya 20. Oh, berarti ini ya. Ini tidak ada. Nah, jadi soal kan mintanya G aksen 0 tambah G2 aksen 1. Nah, G aksen 0 ini, G2 aksen 1 ini. Jumlahkan saja, dapatnya 20. Maka dapatnya E. Oke? Nah, soal nomor 8. Gx adalah bentuk seperti ini. Ya, kita tahu ini berbentuk U per V. Jadi, kita turunkan menjadi U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Oke, nah sampai sini berarti udah dapat ya G aksennya ya. Nah, kita sederhanakan aja biar cantik. Menjadi minus 1 per X kurang 1 kuadrat. Ya, ini bisa ditulis sebagai minus X kurang 1 pangkat minus 2. Oke. Nah, lalu kita perlu G2 aksen. Artinya ini diturunkan lagi ya. Nah, ini kan berbentuk GX pangkat N. Oke, jadi kita gunakan aturan rantai menjadi ini minusnya tetap. Oke, nah lalu minus 2-nya tarik ke depan. Nah, lalu GX-nya tetap, pangkatnya sekarang jadinya pangkat minus 3, ya. Karena minus 2 dikurang 1. Nah, sebenarnya ada kali lagi dengan G aksen, tapi kan ini G aksennya adalah 1. Jadi mau tulis, tidak tulis, terserah. Oke, nah, jadi kita butuh G aksen 1, artinya ini dimasukkan 1 ya. Atau kita masukkan ke sini. Masukkan 1, jadinya maksud saya masukkan 2. Oke, jadi ini masukkan 2 menjadi minus 1 per 2 kurang 1 kuadrat, jadinya min 1. Kita juga butuh G2 aksen 2, jadi ini masukkan 2. Ya. Nah, minus 1 dan minus 2 udah jadi 2. Oke, nah ini 2 kurang 1, lalu dipangkat minus 3. Oke, 2 kurang 1 adalah 1, dipangkat apapun tetap 1, maka dapatnya 2. Oke, lalu kita jumlahkan ya. Jumlahkan saja, min 1 dan 2 menjadi 1. Oke, maka yang sesuai adalah D. Oke, 2 soal lagi ya. Nomor 9. TX adalah bentuknya seperti ini. Oke, diminta T aksen dari 1 dan T2 aksen dari 1. Ya, standar aja. Bentuk kali, jadi U kali V, maka ini U aksen kali V tambah U kali V aksen. Ya, ingat ya, ini berbentuk GX pangkat N. Jadi, turunkan seperti aturan rantai. Oke? Nah, ini disederhanakan, nanti dapat T aksen X-nya seperti ini. Oke? Lalu kita butuh T2 aksen juga. Jadi, kita turunkan lagi 3x kuadrat jadinya 6x, min 2x jadinya minus 2. Oke? Lalu kita butuh T aksen 1 ya. Jadi, ini masukkan 1, nanti dapatnya 0. Lalu yang ini juga masukkan 1.
Nanti dapatnya 4, lalu dijumlahkan ya. 0 tambah 4 adalah 4, maka jawaban akhir yaitu A. Nomor terakhir, fx bentuknya seperti ini. Diminta f aksen 2, f2 aksen 2, f3 aksen 2. Oke, jadi start dari fx kita turunkan sekali ya, lalu turunkan lagi, lalu turunkan lagi. Oke, lalu permintaan soal adalah f aksen 2, jadi masukkan 2 ke sini. Oke, nanti dapatnya min 3. Nah, permintaan soal juga f2 aksen 2, jadi masukkan 2 ke sini. Oke, nanti dapatnya 0. Permintaan soal lagi f3 aksen 2, jadi masukkan 2 ke sini. Nah, ini kan hanya angka, jadi tidak berubah ya, tetap 6. Lalu kita jumlahkan saja ini semua. 3, 0, 6, hasil akhir yaitu 3, maka jawabannya B. Oke, nah demikianlah pembahasan soal-soal di LKS 5 ini tentang turunan ke N. Semoga penjelasannya jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar. Akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Oke, nah silahkan di like video kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.